Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial dan budaya. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 1 atau kelompok kelas atas, kaum timur asing sebagai kelas 2 atau kelompok kelas menengah, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3 atau kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah pada masa itu. Bangsa Barat ingin memberantas budaya feodal. Apa yang dimaksud budaya feodal? Budaya feodal adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh bangsawan. Hal ini dapat dilihat dari cara menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial, sehingga tidak memiliki hak-hak istimewa kebangsawanannya. Dominasi bangsa Barat di Indonesia telah menanamkan budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Budaya Barat yang dipaksakan berhasil menggeser nilai-nilai budaya Indonesia seperti nilai gotong royong, nilai-nilai kesantunan, unggah-ungguh, atau budi pekerti luhur. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Barat juga telah membawa pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Hal ini tentu sejenak menimbulkan kultur shock di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, masyarakat mampu beradaptasi sehingga menambah khasanah keragaman di Indonesia. Dalam kebudayaan masyarakat, gaya hidup mereka juga semakin bergeser, khususnya para pribumi kalangan atas. Gaya Barat mulai mempengaruhi pola hidup masyarakat, misalnya saja gaya berpakaian, bahasa, dan kesenian. Perubahan gaya berpakaian ini tentunya tidak hanya untuk meningkatkan strata sosial dalam masyarakat saja, namun beberapa dilakukan untuk peningkatan pekerjaan. Para wanita pribumi mulai mengenal penggunaan dress dalam pesta-pesta, pakaian berenda, dan juga pakaian tidur. Sedangkan para pria mulai terbiasa dengan penggunaan jas dalam acara-acara pesta maupun dalam melakukan pekerjaannya. Perubahan penggunaan bahasa. Bahasa sehari-hari yang umumnya pada masa penjajahan Belanda adalah perpaduan bahasa Belanda dan Melayu. Penggunaan dua bahasa itulah awal penting masuknya bahasa Belanda dalam kosakata bahasa kita. Pada awal abad ke-20, proses penyerapan bahasa Belanda oleh bahasa Indonesia semakin intensif. Intensitas penggunaan bahasa Belanda tersebut seiring dengan perkembangan teknologi Barat. Pada masa itu, bahasa Belanda merupakan bahasa modern untuk menentukan kelas sosial. Perubahan kesenian. Masuknya bangsa Barat ke Indonesia juga membawa pengaruh dalam perkembangan seni arsitektur dan seni musik. Karya seni yang paling mencolok dari hasil penjajahan kolonial Belanda adalah arsitektur bangunan-bangunan. Bangunan tersebut meliputi bangunan rumah tinggal, gedung-gedung, pemerintahan, perkantoran, benteng, monumen, dan bangunan keagamaan. Dalam seni musik, para pendatang Eropa mengenalkan berbagai alat musik seperti biola, cello, gitar, seruling atau flute, dan ukulele. Dari alat tersebut, mereka memperkenalkan sistem solmisasi dalam berbagai karya lagu. Jenis musik yang dibawa masuk dan perkembangan di Indonesia adalah musik keroncong. Berdasarkan pemaparan yang saya berikan, dapat disimpulkan bahwa dalam bidang sosial, kebudayaan masyarakat Indonesia terhadap masa imperialisme dan kolonialisme juga mengalami perubahan. Berikut merupakan dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah orang Eropa, Asia, dan Timur Jauh baru kaum pribumi. Yang kedua, struktur penguasa lokal yang lenyap. Yang ketiga, westernisasi menyebar lewat jalur pendidikan dan pemerintahan. Yang keempat, birokrat
Penggunaan bahasa Belanda sebagai simbol status mereka. Yang kelima, masuknya agama Katolik dan agama Protestan.